Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Untuk tema kita hari ini tentang keajaiban dari semesta. Apa yang semesta berikan kepada diri kita semua ya. Oke, sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang isi bacaan kartu kita hari ini. Oke. Ini adalah energi sahabat kebahagiaan tentang keajaiban semesta untuk kamu hari ini, esok atau mungkin juga nanti ya. Kita akan cek energinya seperti apa, kita akan cek bersama-sama. Ini adalah energi sahabat kebahagiaan yang terkoneksi. Oke, kita akan tarik bersama-sama energinya seperti apa terhubung kepada sahabat kebahagiaan. Kita cek untuk kartu yang pertama. Oke, sahabat kebahagiaan, ada rejection. Rejection mungkin berkaitan dari beberapa hal yang datangnya dari sebuah penolakan atau permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam diri sahabat kebahagiaan. Mungkin beberapa di antara sahabat kebahagiaan mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan. Namun di lain itu, sahabat kebahagiaan masih memiliki sebuah kekuatan. Kamu masih memiliki sebuah minat untuk bisa terbangun dari beberapa hal yang berkaitan permasalahan. Entah itu masalah cinta, entah itu masalah pekerjaan. Ya, mungkin ini adalah waktu yang membuat sahabat kebahagiaan itu banyak mengeluarkan energi untuk beraktivitas, untuk bekerja, terjebak di dalam hubungan-hubungan yang sulit. Sesuatu yang membuat sahabat kebahagiaan itu kayak merasa tertolak. Namun, diri sahabat kebahagiaan masih memiliki power untuk bisa bertahan di situ. Bertahan di dalam sebuah kesabaran dan juga kesadaran. Sehingga sahabat kebahagiaan yang sering mendapatkan sebuah penolakan, kamu mungkin akan semakin kuat. Ya, terkadang kita hidup itu pasti ada kata iya dan tidak. Di sini juga mengindikasi bahwa untuk sahabat kebahagiaan, apa sih keajaiban dari semestanya? Mungkin kemarin-kemarin kamu itu tipikal orang yang sulit untuk menolak sesuatu. Di sini sahabat kebahagiaan bisa menolak sesuatu karena kamu sudah memiliki keberanian di dalam diri kamu. Biasanya kan orang itu ada istilahnya adalah nggak enak hati ya, selalu mengiyakan sesuatu, tapi kalau nolak takut, atau kalau nolak ini takut si dianya itu kenapa, takut dianya itu nanti menjadi bagaimana. Rejection tentang sebuah penolakan dari sahabat kebahagiaan, berani berkata tidak kepada apapun yang mungkin membuat sahabat kebahagiaan ini ngerasa bahwa oh ini bukan batasku, aku tidak bisa melampaui batas semacam ini. Menolak sesuatu itu penting daripada kita berkhianat pada diri sendiri. Kita sebenarnya itu nggak mau ke A, tapi karena sahabat kebahagiaan ada rasa nggak enak hati, akhirnya terpaksa ke A. Dan sesuatu hal yang berkaitan dari mengkhianati diri sendiri itu biasanya datang dari hal-hal yang sepele. Diri kamu menginginkan jalan lurus, tapi tiba-tiba diajak untuk ke jalan yang berbelok ke kanan. Tapi sahabat kebahagiaan itu pengennya jalannya yang lurus. Di saat itu juga ketika sahabat kebahagiaan ngikutin orang, jalannya belok ke kanan dan berliku-liku, ini membuat sahabat kebahagiaan itu kayak ngerasa bahwa loh kok gini banget ya, tidak sesuai dengan harapan. Ya ini bukan tentang sisi ego, tapi ketika kita berani menolak sesuatu, ketika kita mengikuti apa yang kita inginkan, apa yang ingin kita jalani di situ, maka sebaiknya kita lakukan saja. Nggak usah karena nggak enak hati atau apa, ini justru akan membuat sahabat kebahagiaan semakin jauh pada diri kamu sendiri.
Ya, kekuatan self love ini juga penting ya sobat kebahagiaan. Ketika kamu self love, kamu bisa menolak sesuatu. Ya mungkin saat ini sobat kebahagiaan banyak banget ajakan atau tawaran dari teman-teman kamu untuk ngumpul dan lain sebagainya, tapi kamu justru menolak. Ketika hal itu terjadi, mungkin sobat kebahagiaan juga akan semakin bisa bermanjaan atau bermesraan dengan diri sendiri. Lagi males kumpul-kumpul sama teman, lagi males diajakin kemana-kemana, aku selalu menolak mereka. Bukan berarti aku nggak mau, tapi kayak moodnya sahabat kebahagiaan tuh kayak ya males-males aja, ngapain aku main-main sama mereka, aku pengen sendirian aja. Ketika sahabat kebahagiaan merasakan hal itu, ini artinya sahabat kebahagiaan itu sebenarnya lagi kangen banget sama diri kamu sendiri. Ada loh sahabat kebahagiaan momen dimana kita itu kangen sama diri kita sendiri. Ketika hal itu terjadi, lakukanlah untuk melakukan sebuah quality time untuk diri sendiri. Di situ justru akan membuat sahabat kebahagiaan mudah mencapai sesuatu, karena ini adalah bagian dari keajaiban semesta. Ketika kamu menolak tawaran sesuatu, justru sahabat kebahagiaan memilih untuk menyendiri, memilih untuk bermeditasi, memilih untuk meningkatkan sisi spiritual kamu. Ini pasti akan ada sebuah keajaiban dari semesta untuk sahabat kebahagiaan. Oke, untuk energi yang selanjutnya, ternyata benar kan, kartunya di sini adalah growth. Sesuatu akan naik tingkat di dalam taraf hidup kamu, bukan tarif ya, tapi taraf hidup kamu. Semakin memiliki sebuah value. Ketika sahabat kebahagiaan di sini berhasil menyisihkan waktu kamu untuk diri kamu sendiri dan menolak sesuatu hal yang tidak penting, ini justru akan ada yang tumbuh di dalam diri kamu. Growth ini tentang sebuah pertumbuhan. Ya, bagian kecil dari keajaiban semesta untuk sahabat kebahagiaan adalah kamu akan menjadi orang yang lebih bisa percaya diri. Percaya diri, kamu akan jauh lebih bisa meningkatkan sisi spiritual kamu, mendapatkan sisi kesadaran dan pencerahan di dalam hidup. Ini adalah bulan kebijaksanaan. Ketika kamu bijaksana pada diri sendiri, maka sesuatu hal itu akan tumbuh. Yang tadinya sahabat kebahagiaan kayak putus asa atau apa, ini semangat baru akan muncul di bulan ini. Dan Kevin melihat ya sahabat kebahagiaan, ketika kita itu jauh dari diri kita sendiri, maka kita itu akan semakin rendah. Tapi ketika kita dekat pada diri kita sendiri, kita akan semakin tumbuh. Karena fokusnya itu adalah diri sendiri. Dan di sini kartunya adalah growth. Ya, sebagian di antara sahabat kebahagiaan ini akan melewati masa sulit kamu. Letak cakranya ini ada di cakra anahata atau cakra jantung, di mana sahabat kebahagiaan akan semakin legowo, semakin ikhlas. Hati kamu akan berwarna hijau, cakranya ini akan berwarna hijau, di mana sahabat kebahagiaan memunculkan sisi pertumbuhan, memunculkan sisi kesembuhan di dalam diri, sehingga masa-masa sulit kamu itu akan dilewati ketika kamu di sini tumbuh untuk diri kamu sendiri. Oke, untuk energi yang selanjutnya, wow, tentang tema kita keajaiban dari semesta itu memang ada sebuah perubahan yang cukup besar ya, yaitu dari masa sulit kamu akan segera berakhir. Apapun masa sulit kamu di sini, ketika kamu berani menolak sesuatu, ketika kamu benar-benar tidak berkhianat pada diri sendiri dan kamu memunculkan energi spiritual kamu, maka apapun pencapaian sahabat kebahagiaan ini bisa diraih, termasuk masa sulit kamu. Setiap orang akan mengalami masa sulit, di mana masa sulit itu bisa menjadikan diri kita orang yang berkembang. Masa sulitnya datangnya itu nggak sekali Kevin, tapi banyak banget, bertubi-tubi dan bahkan kehilangan orang yang dicintai. Di saat sahabat kebahagiaan itu tumbuh sendiri, berjuang sendiri, tanpa bantuan orang lain, maka spiritual awakening itu akan hadir di dalam kehidupan kamu. Ketika seseorang sudah mengalami spiritual awakening, kamu akan lebih bisa percaya dan bisa yakin pada kemampuan diri kamu sendiri. Dan semuanya akan terseleksi. Ya, fight di sini tentang sebuah keyakinan. Letak cakranya ada di ajna kamu. Kamu akan jauh lebih bisa memandang dari sudut pandang yang berbeda. Dan kamu akan menyeleksi sendiri siapa saja yang pantas masuk ke dalam diri kamu. Ya, kemarin tahunnya COVID-19, 1 tahun yang lalu ya, itu banyak banget di antara sahabat kebahagiaan itu mengalami spiritual awakening. Ketika kamu sudah mengalami
kebangkitan secara spiritual. Kamu menjadi orang yang tumbuh dan kamu menjadi orang yang percaya dan yakin dengan kemampuan kamu sendiri, dan kamu percaya dan yakin bahwa semesta itu juga memberikan sebuah jalan dan juga petunjuk buat diri kamu. Kamu tidak akan lagi tersesat, merasa sedih, kesepian, ada sebuah penolakan, kamu tidak masalah, kamu tidak berontak. Tapi sahabat kebahagiaan semakin legowo dan semakin sabar. Dan beberapa hal yang berkaitan dari kemampuan-kemampuan khusus itu akan muncul. Baik dari sisi kreativitas, kemampuan spiritual, dan lain sebagainya itu akan muncul ketika kamu mengalami spiritual awakening. Ya paling banyak itu di bulannya COVID ya. Ya di tahun COVID-19. Itu banyak banget di antara teman-teman, di antara sahabat kebahagiaan itu mungkin mengalami hal itu. Ketika kamu sudah mengalami hal itu, kamu percaya dan yakin bahwa kamu itu adalah orang yang dipilih oleh semesta. Karena apa? Di kartu growth di sini, ini sahabat kebahagiaan tumbuh menjadi sesuatu hal yang spesial. Oke, untuk energi selanjutnya, ternyata benar kan kamu adalah orang yang terpilih. Kartunya adalah illumination, tentang sebuah pencahayaan atau tentang sebuah pencerahan. Letak cakranya ini ada di solar plexus. Tentang ego, sesuatu hal yang sifatnya adalah energi. Ketika kamu sudah mengalami spiritual awakening, atau mungkin juga belum, atau mungkin juga sahabat kebahagiaan semakin dekat dengan diri kamu sendiri, maka apapun yang kamu lakukan itu akan selalu menemukan sebuah pencerahan. Ya, memang di sini masa sulit kamu akan segera berakhir dalam waktu dekat. Apapun permasalahannya, entah masalah hutang, masalah warisan, masalah materi, hal-hal yang berkaitan dari segi manifestasi, atau masalah cinta, atau masalah pengembangan diri, kamu akan berada di tahap di mana kamu itu bisa menyelesaikan masalah kamu, dan semua akan berakhir. Illumination di sini tentang sebuah cahaya berwarna kuning. Kalau mau bermeditasi, ya sahabat kebahagiaan bisa bermeditasi, memvisualisasikan cahaya berwarna kuning ini menyinari dan masuk di dalam diri kamu, dan rasakanlah sebuah sensasi hangat di badan kamu, sehingga sahabat kebahagiaan bisa merasakan ketenangan. Karena Kevin melihat ya, beberapa di antara sahabat kebahagiaan ini memang akan menjadi seseorang yang jauh lebih bisa merasakan kesadaran yang tinggi. Ketika kesadaran kamu tinggi, di situ muncul sisi spiritual kamu akan meningkat, dan kamu akan percaya pada diri kamu sendiri. Dan kamu bodoh amat dengan omongan orang yang tidak mensupport atau tidak membuat kamu tuh berkembang. Oke, selanjutnya. Wow. Masalah itu memang akan kalian lalui ya. Kalian akan naik tingkat menjadi seseorang yang jauh lebih bisa produktif lagi. Kartunya adalah movement, sesuatu hal yang bergerak. Dari permasalahan kita bergerak maju, mencapai sebuah titik kesadaran yang tinggi. Masa sulitmu memang akan segera berakhir. Ini adalah bulan kebijaksanaan. Ini adalah bulan penegasan buat diri kamu. Percaya dan yakin apapun permasalahannya, aku bisa berkembang di sini karena aku yakin. Aku selalu mendapatkan sebuah pencerahan di sini, sehingga aku bisa lepas dari segala bentuk permasalahan-permasalahan hidup. Percaya dan yakin Tuhan menciptakan masalah, juga menciptakan solusi. Kita adalah kreasinya. Kita adalah penciptanya untuk bisa menemukan solusi itu atas jalan Tuhan. Dan kamu akan dibimbing oleh semesta. Semakin sahabat kebahagiaan di sini terlalu mengikuti kata orang, ini justru kamu akan semakin jauh. Tapi ketika kamu ngikutin kehendak diri sendiri tanpa ada ego ya, maka sahabat kebahagiaan akan bisa movement. Kamu akan bisa beralih ke dalam titik pencerahan hidup. Oke, ini adalah energi positif ya sahabat kebahagiaan. Karena tema kita hari ini tuh tentang keajaiban semesta, dan semesta memberikan sebuah petunjuk bahwa masa sulitmu akan segera berakhir. Ini akan Kevin jadikan judul, masa sulitmu akan segera berakhir. Kartunya rejection, ground, fight, illumination, dan movement. Oke, lalu untuk energi yang selanjutnya, ini adalah energi sahabat kebahagiaan ya. Oke, ada kartu comfort dan juga ada kartu reflection. Wow. Ini Kevin gak bisa berkata apa-apa sih.
Ada sebuah kenyamanan di dalam diri kamu dan juga ada sebuah refleksi di dalam diri kamu. Ketika kamu sudah berada di titik kesadaran, kamu mendapatkan pencerahan di dalam diri kamu. Baik dari apa yang kamu dengar, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu sentuh, dari semua panca indera kamu yang membuat sahabat kebahagiaan ini menjadi orang yang bangkit, maka kenyamanan akan kamu dapatkan. Masalah kamu akan segera berakhir. Masalah yang berbelit-belit, masalah yang tidak kunjung habis-habis, orang-orang yang mungkin terlalu berikut campur dalam hubungan kamu, yang membuat kamu tuh kayak terbebani dalam sebuah masalah. Namun ketika kamu percaya dan yakin bahwa aku juga berhak untuk menolak itu semua masuk ke dalam diriku, maka sahabat kebahagiaan akan menjadi orang yang tersadarkan dan kamu akan menjadi orang yang bisa menemukan sebuah kenyamanan. Kita bisa menolak energi negatif loh sahabat kebahagiaan. Jika ada sesuatu hal yang masuk ke dalam diri kita dan kita itu ngerasain hal itu tuh semakin lama kok membuat kita gak nyaman, kita bisa nolak. Kita bisa dengan cara berafirmasi, mengatakan kepada energi tersebut. Misalkan kamu mendapatkan sesuatu hal yang tidak nyaman, kamu bilang aja, "Hai, ini adalah sesuatu hal yang tidak nyaman untuk diriku. Aku meminta kamu untuk keluar dari hidupku. Ini bukan tempatmu. Pergilah jauh-jauh karena aku adalah orang yang positif." Maka di situ sahabat kebahagiaan sudah menolak energi tersebut. Apapun permasalahannya, kamu bisa menolak. Masalah hutang, masalah apapun, masalah cinta, masalah-masalah orang yang selalu deketin kamu udah tahu ini orangnya toksik banget, tapi kamu nggak enak hati untuk nolaknya atau apa, kamu bisa berafirmasi dengan mengatakan hal tersebut, sehingga orang ini dengan sendirinya akan mundur sendiri. Dan setelah itu apa? Kamu akan mendapatkan sebuah kenyamanan, sahabat kebahagiaan. Dan refleksi di sini mengindikasi bahwa hubungan-hubungan yang mirroring, yang terkadang terjebak di dalam sebuah hubungan karmic relationship, sahabat kebahagiaan juga akan tersadarkan. Apakah ada solusi? Di dalam hubungan karmik ada. Solusinya apa? Cek di videonya Kevin yang sebelum-sebelumnya itu banyak banget Kevin menjelaskan dan juga memberikan sebuah solusi ya dari permasalahan-permasalahan karmic relationship. Dan terkait itu semua di sini Kevin melihat ada beberapa hal yang berkaitan dari warna. Ini bisa menjadi warna favorit kamu atau sebagai warna keberuntungan, atau justru ini adalah warna aura kamu. Yang pertama di energi kartu rejection, Kevin melihat di sini warnanya yang paling kuat itu adalah warna orange sebagai bentuk warna aura kamu. Jika sahabat kebahagiaan ingin menggunakan warna orange di sini sebagai bentuk rasa percaya diri, itu justru akan membuat sahabat kebahagiaan semakin kuat. Kamu akan semakin kuat. Lalu di sini ada kartu growth, warnanya adalah hijau. Hijau ini bisa menjadi sumber kekuatan kamu agar sahabat kebahagiaan bisa merasakan sebuah ketenangan dan juga kenyamanan. Lalu di sini ada warna ungu sebagai simbol spiritual dan sebagai simbol sesuatu hal yang tak terbatas. Ada warna kuning sebagai simbol kebahagiaan. Ya, ini adalah salah satu warna kesukaannya Kevin ya, selain warna hitam dan putih. Karena Kevin tuh selalu menggunakan aksesoris berwarna kuning. Ya, sahabat kebahagiaan bisa menggunakan batu-batuan atau mungkin juga gemstone ya, gemstone yang warnanya adalah kuning di sini agar sahabat kebahagiaan bisa mendapatkan sebuah pencerahan kebahagiaan. Ya, Kevin juga pakai ya, selalu pakai citrine di sini, warnanya adalah kuning. Itu sebagai simbol kekuatan, sebagai simbol kebahagiaan, kerezekian, keberlimpahan. Dan warna-warna ini bisa kalian gunakan juga di baju kalian atau mungkin juga layar handphone kalian ya. Karena ini juga akan berpengaruh terhadap sisi emosional kamu. Lalu di sini ada warna hijau juga di energi kartu movement. Kamu akan semakin bergerak maju, bukan bergerak mundur, tapi bergerak maju untuk memperoleh sesuatu hal yang berarti. Lalu warna pink di sini adalah simbol kasih sayang ya, sahabat kebahagiaan. Ya, untuk sahabat kebahagiaan yang saat ini nggak tahu kenapa itu lagi senang dengan warna-warna pink atau merah muda, mengindikasi bahwa diri kamu itu lagi memunculkan aura kasih sayang. Ketika aura kasih sayang kamu muncul, maka orang yang akan mendekat kamu itu akan merasakan sebuah kenyamanan. Lalu di sini untuk kartu rejection warnanya adalah biru, di mana biru ini biasanya orang identik warna biru itu adalah warna lautan, warna alam. Ketika kamu menggunakan warna biru di sini, maka kamu akan menjadi orang yang bisa memandang lebih luas, kamu bisa merasakan sebuah ketenangan dan juga kenyamanan. Ini adalah warna-warna keberuntungan kamu ya, atau mungkin juga
warna favorit kamu. Dan jika ini kebetulan warna ini adalah sering kalian gunakan atau menjadi warna favorit, tentunya sahabat kebahagiaan akan bisa melalui masa-masa sulit kamu, dan masa sulit kamu akan segera berakhir. Oke, mungkin seperti itu aja pembacaan singkat kita ya. Yang penting padat, yang penting ada isinya di situ. Dan mudah-mudahan apapun yang Kevin sampaikan bisa menjadikan sebuah motivasi untuk kita semua, bukan hanya untuk kalian tapi untuk diri Kevin. Karena tema tentang keajaiban semesta itu menurut Kevin tuh cukup unik ya, cukup unik. Ini bisa membuat kita itu semakin bersemangat ngejalanin hidup kita, hari-hari kita tanpa perlu bermuram durja, berkeluh kesah, atau mungkin juga marah-marah sendiri. Karena petunjuk dari semesta itu pasti akan indah pada waktunya. Oke, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Mohon maaf jika ada kesan kata yang kurang berkenan dalam pembacaan kita hari ini. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Bye-bye. Matai Masyo.